Halo, selamat malam semua teman-teman trader yang saya hormati dan saya banggakan. Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar forex yang sering diajukan kepada saya. Oleh karena itu, saya akan mencoba memulai segala sesuatunya seputaran forex, dimulai dari awal sekali. Kemudian legal standing atau payung hukumnya yang ada di Indonesia ini seperti apa. Untuk belajar forex, sebelumnya saya akan membuat sebuah prolog untuk kita sama pahami bagaimana proses kerja forex, konsepnya, kemudian aturan mainnya, kemudian teknik-teknik tradingnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu dalam kita kehidupan ini sehari-hari dalam bekerja ataupun berusaha, kesemuanya itu bertujuan mencari uang, di mana kita bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk kita. Kalau kita bekerja untuk uang, contohnya karyawan sebuah perusahaan, kemudian kita punya penghasilan, usahakan penghasilan itu tidak lebih kecil dari pengeluaran, sehingga pengeluaran kita yang bisa kita tekan setiap rolling sebulannya itu bisa menyisihkan penghasilan dan untuk disimpan. Atau seorang profesional, dokter, pengacara, singer, penyanyi gitu ya, seniman dan lain sebagainya, mereka juga bekerja mencari uang. Punya kelebihan uang, tentu akan menabung dan melakukan satu bentuk usaha lainnya. Nah, di sisi lain ada uang yang bekerja untuk kita. Menarik bukan? Tentu kita semua ingin uang yang bekerja untuk kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita bekerja untuk uang, sudah saya jelaskan tadi, seperti kita menjadi karyawan atau seorang profesional. Nah, kalau uang yang bekerja untuk kita, itu ada dua cara. Pertama, kita harus memiliki satu bisnis. Memulai bisnis tentunya harus menggunakan modal dan uang juga. Atau kita menggunakan sebagian uang kita untuk masuk di pasar uang. Karena di pasar uang kita bisa mengelola uang kita dalam sebuah aset-aset tertentu, kemudian mendapatkan gain atau keuntungan dari pergerakan aset-aset tersebut. Nah, ada dua cara memasuki pasar uang. Yang pertama investasi dan yang kedua adalah trading. Untuk investasi, tentu juga awalnya kita membutuhkan uang sebagai modal. Kemudian kita menentukan satu tempat untuk usaha dan investasi kita. Dan tentunya kita berharap ada return dari penghasilan tambahan itu. Sederhananya, trading berbeda dengan investasi. Kalau kita beli rumah, kemudian kita menjual rumah itu, atau kita beli rumah dan kita sewakan rumah itu, inilah letak perbedaan antara trading dan investasi. Trading artinya kita membeli rumah, kita jual lagi dan selisih keuntungannya itulah yang kita harapkan. Sedangkan investasi, kita beli rumah, kita sewakan. Nah, dalam trading juga membutuhkan uang, membeli sebuah aset lalu menjualnya. Kenapa memilih trading daripada investasi? Pertama, jangka waktu lebih singkat.
dengan kecepatan waktu yang sekarang ini tidak terasa cepat, tidak terasa silih berganti, siang dan malam, Senin dan Minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sepertinya waktu itu terasa sangat singkat, sehingga pilihan jangka waktu untuk return dari uang yang kita miliki itu menjadi pilihan yang menarik. Kemudian likuiditas yang perlu kita perhatikan, dan potensi profit. Likuiditas artinya kalau kita punya sebuah aset kita beli, kemudian mudah nggak aset itu kita jual dalam waktu yang cepat. Nah, saya memberikan contoh sebuah bagan, sebuah diversifikasi portofolio yang menjadikan pilihan kita untuk memanage keuangan kita. Yang pertama adalah tipe konservatif, di mana orang yang dalam kategori ini lebih banyak menabungnya, kemudian investasinya lebih sedikit dari menabungnya, dan tradingnya lebih sedikit lagi. Ada yang sifatnya moderat, di mana dari sisa penghasilan yang sesudah dipotong dengan konsumsi, separuhnya itu ditabung, kemudian setengahnya lagi dibagi dua untuk investasi dan trading. Dan yang ketiga, tipe agresif, di mana menabung dalam jumlah volume yang sedikit dan investasi juga equal, tapi nilai aset ataupun harta yang dialokasikan untuk trading lebih banyak. Nah, sebelum saya lanjut ke tahapan berikutnya, perlu dipahami dalam trading. Pertama, kita harus memiliki pengetahuan dan wawasan serta pikiran yang objektif dalam mengukur kemampuan kita dalam mengelola uang untuk ditransaksikan. Kemudian metodenya, caranya, dan yang ketiga money management. Sampai di sini dulu penyampaian saya tentang pengenalan dunia forex. Nantikan di video berikutnya untuk penjelasan yang lebih menarik dan lebih komprehensif. Sampai jumpa.